Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bonanza Syahidah, selaku pembawa acara, akan membimbing jalannya acara pada hari ini. Untuk acara sambutan dari Ketua, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Ainun MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan salam sehat semuanya. Patutlah pada malam yang penuh barokah dan mulia ini kita panjatkan budi syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, atas rahmat karunia taufik dan hidayahnya serta ridhonya. Pada malam hari ini kita dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar dengan ahli kita, dengan expert kita, dengan topik teknik hypnocounseling. Hypnocounseling merupakan satu upaya atau sebuah treatment yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan psikologis yang dialami oleh klien atau peserta didik. Dalam konteks pendidikan, hypnocounseling ini penting karena keberhasilan belajar ditentukan oleh berbagai variabel. Salah satu di antaranya variabel yang sangat urgen, sangat utama, sangat dominan, sangat penting, itu adanya rasa nyaman, aman, senang, dan tenang pada diri peserta didik saat belajar. Dalam saring afeksi itu dijelaskan bahwa seseorang itu akan mau menerima pelajaran, menerima materi pelajaran, atau pelajaran itu mudah diterima, difahami oleh peserta didik, manakala mereka, peserta didik ini dalam kondisi nyaman, senang, aman, dan tenang. Nah, hypnocounseling ini merupakan salah satu cara untuk dapat melonggarkan saringan afeksi peserta didik sehingga mereka merasa nyaman, tenang, aman, dan senang. Nah, kalau demikian kondisi psikologisnya, pelajaran akan mudah diterima oleh peserta didik. Atas nama pengurus pusat IKUM dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar, diskusi atau seminar dengan topik teknik hypnocounseling secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga Allah SWT meridai usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Hari ini kita akan belajar bersama Bapak Afif Hidayatullah. Bapak Afif adalah dosen Politeknik Semen Indonesia, sekaligus trainer dan motivator pendidikan. Beliau juga seorang penulis buku, guru, dan orang tua sugestif. Beliau juga founder Power Inspiration, Permata Public Speaking, dan Outbound Inspirasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil Bapak Afif Hidayatullah. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita hari ini belajar tentang hypnocounseling ya. Kita hari ini belajar tentang hypnocounseling. Sebelum saya mulai ke hypnotic counseling, Bapak Ibu, di Indonesia itu ada 3 tipe guru ya. Yang pertama ada yang namanya guru nyasar ya. Guru nyasar
dia tidak bisa mencintai profesinya. Ciri-ciri guru nyasar, ketika ada bel pulang berbunyi, dia pengen cepet-cepet pulang, itu guru nyasar. Guru nyasar, dia nggak bisa menikmati indahnya di kelas. Guru nyasar, dia nggak kerasan di kelas. Kalau dosen nggak kerasan di kampus. Dia pada bel pulang berbunyi, dia pengen cepet-cepet pulang, itu guru nyasar. Dia nggak bisa mencintai profesinya, dia nggak bisa menikmati indahnya siswa. Dia nggak bisa menikmati indahnya siswa adalah sumber pahala, itu guru nyasar. Yang kedua ada yang namanya guru bayar, Bapak Ibu. Ciri-ciri guru bayar biasanya adalah ketika ada sertifikasi gerakannya cepat, itu guru bayar. Guru bayar itu kalau ada gajinya dia semangat, kalau nggak ada gajinya dia lemes, itu guru bayar. Guru bayar itu kalau ada sangunya dia semangat, kalau ada workshop ada sangunya dia semangat, tapi kalau nggak ada sangunya dia lemes, itu guru bayar. Yang ketiga ada yang namanya guru sadar. Guru sadar adalah guru yang mampu untuk mental siswanya Pak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Guru yang membentuk mental siswanya bangga dengan yang namanya proses. Guru yang membentuk mental siswanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Guru yang mencintai siswanya karena Allah. Guru yang betul-betul ingin menjadi motivator untuk siswa-siswinya, itu guru sadar. Nah, jadi hipnokonseling itu adalah apa? Terapi dalam konseling yang memanfaatkan hipnosis. Jadi kalau hypnoteaching kan untuk ngajar ya. Kalau konseling itu untuk bagaimana kita menyadarkan siswa. Konselor, siswa curhat, gimana caranya dia bisa terbuka. Itu konseling. Jadi hypnotic counseling, agar nanti gimana caranya agar omongan kita bisa jadi terapi. Nah, itu namanya hipnokonseling. Dan keberhasilan hipnokonseling ditentukan oleh kemampuan konselor melakukan komunikasi persuasif untuk memberikan sugesti positif kepada siswa atau klien. Nah, lalu 4 hal yang perlu diperhatikan dalam hipnokonseling. Yang pertama adalah 1, kemauan siswa dalam konseling. Kalau siswa itu datang ke ibu dalam kondisi mau, otomatis akan mudah dilakukan yang namanya hypnotic counseling. Sehingga apa? Sugesti itu bisa masuk di pikiran bawah sadar. Nah, bedakan siswa yang datang dengan kemauan sendiri dan datang dengan kita suruh masuk ruang BK, atau datang dengan kita paksa. Kira-kira beda nggak penanganannya kalau siswa itu datang dengan sendirinya atau datang karena kita panggil? Nah, otomatis kalau yang dipanggil pasti ada rasa takut gitu ya. Nah, kalau dia datang, dia akan pengen mencari solusi. Makanya kalau dalam dunia terapi itu lebih mudah menyembuhkan orang yang datang dengan keinginan sendiri dan orang yang datang dipaksa, kan begitu. Lalu yang kedua, hal atau problem apa yang harus atau ingin dirubah. Jadi dalam proses hipnokonseling, Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat yang luar biasa. Jadi problem apa yang harus atau ingin dirubah? Jadi mereka datang itu sudah menyiapkan belum problem ingin dirubah? Kita harus perhatikan juga, oh anak ini malas, oh anak ini sering bolos, oh anak ini ngantuk di kelas. Jelas yang ingin dirubah itu apa? Nah, jadi kalau sudah tahu yang dirubah apa, maka kita fokus mencari permasalahannya, mengapa dia seperti itu. Yang ketiga, mengetahui akar masalah atau problematika siswa. Sudah belum? Ketika kita manggil anak yang bermasalah, yang pertama kali kita cari dan usaha kita cari adalah penyebab dia seperti itu. Bagus. Nah, jadi jangan sampai kita langsung marah ya. Yang keempat adalah apa? Sikap terhadap konseling, sikap terhadap siswa kita. Jangan sampai kita langsung menghakimi, langsung marah, langsung menghakimi kamu salah, kamu bodoh dan sebagainya. Yang penting adalah gimana proses hipnokonseling itu, bagaimana kita memancing anak bisa cerita ke kita ya. Nah, menyamakan diri dengan konseling dalam hipnokonseling. Jadi yang pertama adalah samakan cara bicara Anda dengan klien. Yang kedua, samakan bahasa tubuh Anda. Yang ketiga, multikultur counseling. Dan yang keempat, gunakan spiritual counseling.
Nah, jadi contohnya begini ya, anak dia itu suka bola, makanya pancing agar dia cerita, kita cerita tentang bola. Gitu. Baik, guru-guru hebat yang luar biasa. Sekarang kita belajar pola bahasa hipnotik dalam hipnokonseling. Yang pertama adalah pilihan kata dan pola kalimat yang memberdayakan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika melakukan proses hipnotik konseling, jangan sampai kita hindari kita mengatakan kamu jangan sedih ya, kamu jangan rapuh ya, kamu jangan selingkuh ya. Maka ganti kalimat lain yang tidak mengandung unsur jangan atau tidak mengandung unsur sedih. Contohnya, kamu yang tenang ya, kamu yang kuat ya, kamu yang tabah ya. Baik, lalu keajaiban kata-kata positif. Contohnya, ada orang curhat saya sangat kecewa karena si bonanza itu membuat saya kecewa. Hindari menanggapi seperti ini. Oh, jadi bonanza yang membuat kamu kecewa. Nah, hindari. Jadi kita ganti dengan oh, batinmu kurang nyaman atau apa yang dilakukan bonanza sehingga membuat perasaanmu tidak nyaman begini. Nah. Oke, berikutnya adalah teknik pola perbandingan. Nah, seperti ada di slide itu. Jadi kita membandingkan banyak ribuan orang yang seperti itu, kamu yang tenang ya. Nah, seperti itu. Jadi kita membandingkan dengan yang mungkin lebih parah daripada dia. Dia nggak sendirian. Nah, seperti itu. Ini kalau yang ini adalah antara saya, Anda, aku, dan kamu. Jadi kalau dengan klien, kalau ibu dengan siswa bisa dipanggil nak. Nah, kalau sebaya bisa antara saya dan aku dan kamu, itu boleh. Baik, berikutnya adalah kita belajar tentang teknik framing. Frame itu apa sih? Cara pandang seseorang dalam suatu hal atau peristiwa pada konteks tertentu. Nah, jadi yang pertama adalah outcome frame, orientasi pada hasil dari sebuah tindakan. Contohnya gimana? Nah, ini. Dengan belajar, nilai menjadi bagus. Ya, orang tua akan suka dengan kamu, dan akhirnya mereka mau mendengarkanmu. Berikutnya adalah contrast frame. Contohnya, contrast frame adalah orientasi pada frame yang bertolak belakang. Biasanya digunakan ketika anak yang menyerah dalam satu kondisi menyerah. Silakan Pak pertanyaannya. Begini Pak, tadi ini yang tentang mengenai konsentrasi tadi, tutup mata itu, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan sehingga perasaan itu ada perubahan? Pak Andi, perubahan itu bisa terjadi, bisa Pak, ya. Jadi kalau misalnya Pak Andi fokus, konsentrasi dan betul-betul ingin merasakan syukur dan sebagainya, itu bisa. Syaratnya apa? Syaratnya Pak Andi harus trust kepada seorang konselornya atau seorang orang terapisnya, atau harus trust kepada seorang motivatornya seperti saya. Kalau Pak Andi nggak trust, nggak bisa, ya. Syaratnya trust, Pak. Yang kedua adalah syaratnya adalah dalam keadaan fokus, konsentrasi, dan punya keinginan yang kuat. Jadi yang kedua apa? Trust, fokus, dan juga nyaman. Itu yang paling penting. Yang keempat adalah mereka dalam kondisi subconscious mind atau bawah sadar. Ya, itu Pak Andi ya. Pada hari ini telah kita selesaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, yakni Pak Afif, kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Demikian acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.